Di dunia para raksasa berkeliaran dan para dewa saling bertarung merebutkan tahta, ada seorang kesatria yang begitu dominan, begitu menakutkan, sehingga namanya saja sudah membuat takut semua orang yang berani melangkah ke atas ring, bertarung satu kandang bersamanya. Dia adalah Brock Lesnar, The Beast Incarnate, si jelmaan makhluk buas. Inilah kisahnya, kisah tentang kebangkitan, kejatuhan, balas dendam, dan dominasi yang tak kenal ampun. Hari ini kita akan membahas sebuah karir epik salah satu atlet olahraga bela diri terhebat yang pernah merajai dua panggung terbesar di dunia. Terlahir di Webster, South Dakota, Amerika Serikat, Brock Edward Lesnar tumbuh dan besar di dunia yang jauh dari sorotan. Brock adalah seorang anak petani yang tangguh dan etos kerja luar biasa yang terbentuk dari kedisiplinan sebagai petani di lingkungan pertanian. Perawakannya yang besar dengan tinggi hampir 2 meter dan berat mencapai 120 kg. Brock Lesnar seolah ditakdirkan untuk menjadi seorang kesatria. Perjalanannya dimulai dari gulat amatir, dimulai dari gulat semasa sekolahnya. Dominasi Brock pun berlanjut ke Universitas Minnesota dan menjadi juara yang bergengsi, yaitu sebagai juara kelas berat NCAA. Menjadi juara NCAA merupakan prestasi yang tidak main-main. Dengan menjadi juara di sana, akan terbuka banyak kesempatan yang menantinya di depan. I hate to say it, but ever since I was a little kid, I just been a bully. I'm not necessarily just picking on anybody, but I just like getting my nose dirty and getting, I never turned down a fight, even as a young kid. My mom chewed my ass because I'd go to town looking for fights, and she said, if you're gonna do it, you might as well earn some money at it. Pada tahun 2000, kekuatan dan karisma Lesnar menjadi sebuah rumor dan kabar burung. Kabar dan desas-desus ini akhirnya sampai juga ke telinga Vince McMahon, sang bos WWE. Pada tahun inilah ia memulai karirnya di arena gulat profesional sebesar WWE. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencuri perhatian dunia. Pada tahun 2002, ia telah masuk dalam daftar utama sejajar dengan pegulat lain seperti Stone Cold Steve Austin dan The Rock. Semenjak saat itu pula, dunia olahraga kombat tidak akan pernah sama lagi. Di event SummerSlam 25 Agustus 2002, Lesnar mencapai hal yang tak terpikirkan. Brock mengalahkan The Rock untuk menjadi juara WWE termuda dalam sejarah di dalam usia yang masih 25 tahun. Kekuatan Brock Lesnar ibarat sebuah kekuatan alam yang sulit terbendung keganasannya. Kekuatannya yang tak tertandingi, daya ledaknya, dan ketangguhannya yang tak kenal ampun membuatnya menjadi favorit penggemar dan mimpi terburuk bagi pegulat. Dunia gulat profesional bergemuruh dengan setiap gerakan khasnya, setiap suplex, dan setiap kemenangan yang mendominasi. Lesnar berada di puncak dunia gulat. The next big thing telah menjadi juara gulat profesional terbesar di dunia. Dengan usia yang masih muda, Brock Lesnar mengincar hal besar yang berikutnya. Kejayaan Brock Lesnar di WWE tidak membuat dirinya puas. Baginya, menjadi pegulat di WWE tidak membuktikan apa-apa. Ia menginginkan satu keinginannya sejak dulu, menjadi seorang fighter yang sesungguhnya. Di tahun 2007, Brock mengejutkan dunia dan meninggalkan kerajaan emasnya di WWE dan memulai perjalanan baru di MMA, menjadi seorang fighter UFC. Transformasinya dari pegulat menjadi fighter MMA berjalan sangat mulus. Maka di tahun 2008, UFC mengontraknya untuk satu pertarungan melawan fighter berpengalaman, Frank Mir.
Namun debutnya di UFC ini tidak berjalan mulus. Ia harus kalah submission di ronde pertama. Tapi kekalahan itu tidak membuatnya patah arang. Di laga berikutnya ia bisa membuktikan kalau langkahnya masuk ke MMA adalah keputusan yang tepat. Brock berhasil mengalahkan Heath Herring dengan dominasi selama 3 ronde. Mimpi Brock untuk menyentuh gelar emas UFC akhirnya tersampaikan. Pada UFC 91, 15 November 2008, Brock Lesnar menghadapi Randy Couture untuk memperebutkan gelar kelas berat. Hanya dalam laga ketiganya di UFC, Brock sukses membungkam orang yang meragukannya. Brock menumbangkan Couture dengan TKO di ronde 2. Di umurnya yang 31 tahun, Brock berhasil meraih puncak kejayaan sebagai seorang fighter MMA. Pikirkan ini sejenak. Brock telah berhasil mentransformasikan dirinya dari pegulat profesional di WWE menjadi fighter UFC. Walaupun pertarungan di WWE adalah pertarungan yang tidak nyata, tapi perpindahannya ke UFC berhasil menghapus stigma kalau orang-orang di WWE tidak bisa bertarung. Brock Lesnar adalah salah satu contoh fighter yang bisa menguasai dua dunia olahraga combat. Dominasi Brock di UFC kembali berlanjut. Ia berhasil mempertahankan gelarnya 2 kali dan salah satunya membalaskan dendam kekalahannya atas Frank Mir di pertarungan pertama. Brock berhasil menumbangkan Mir dengan TKO di ronde kedua. Kemenangan Brock ini menjadi banyak perbincangan di kala itu. Bukan hanya soal kemenangan itu sendiri, tapi perilaku dan ucapan Brock pasca kemenangan menjadi legendaris. Frank Mir had a horseshoe up his ass. I told him that a year ago. I pulled that sumbitch out and I beat him over the head with it. Woo! I'm gonna go home tonight. I'm gonna drink a Coors Light because Bud Light won't pay me nothing. I'm gonna sit down with my friends and family, and hell, I might even get on top of my wife tonight. See y'all later. Namun di balik keperkasaannya itu, Brock sebenarnya memiliki kelemahan yang selama itu tak pernah ditunjukkannya. Karir Brock di UFC ibarat sebuah roller coaster, naik dengan cepat dan turun dengan begitu cepat. Pertahanan gelar ketiganya menghadapi Cain Velasquez berujung kekalahan. Brock Lesnar tak mampu menghadapi kekuatan yang bisa mengimbangi gulatnya. Brock pun akhirnya kehilangan gelar juaranya. Cedera dan kesehatannya yang memburuk termasuk penyakit divertikulitis yang dideritanya selama bertahun-tahun membuat performanya semakin memburuk. Kekalahannya saat menghadapi Alistair Overeem di 2011 semakin menunjukkan kelemahan yang dimilikinya. Sempat menghilang sejenak dari dunia MMA, pada 2016 Brock kembali lagi di UFC 200 menghadapi Mark Hunt. Namun kemenangannya ini tidak membuktikan apa-apa pada dunia. Malah kemenangan ini memperburuk karirnya. Kemenangan angka mutlak atas Mark Hunt ini akhirnya dikoreksi menjadi no contest karena Brock terbukti mengkonsumsi zat yang dilarang oleh Asosiasi Anti Doping Amerika Serikat, membuatnya dilarang bertarung di UFC selama setahun. Kontroversi ini kembali memicu perdebatan tentang penggunaan steroid dalam olahraga dan meninggalkan bayang-bayang gelap atas legasi yang selama ini ditorehkannya di kanvas oktagon. When you first sat down with Brock, did you ask him about steroids? Listen, in this day and age, with everything that's going on in sports, if you're taking steroids, you're a moron. Just so big, and you come out of the world of pro wrestling. We're done. Thanks, guys. Yes. I have never failed a drug test. 7 Juli 2018, Daniel Cormier berhasil memenangkan gelar keduanya menjadi juara kelas berat UFC. Setelah lama tidak kelihatan, Brock tampil di tepi arena dan masuk ke dalam oktagon setelah Daniel Cormier memancingnya. There's a guy that I've known for a long time. He's a wrestler. Brock Lesnar, get your ass in here. You're strong, but everybody's strong. Push me now, you go to sleep later.
and watch the heavyweight disasters from the beginning. DC, I'm coming for you. Drama di atas panggung ini seharusnya menjadi setup yang bagus untuk menjual pertarungan antara Brock Lesnar versus Daniel Cormier untuk memperebutkan gelar juara kelas berat. Bayangkan, akan banyak sekali pemasukan dari pertarungan ini kalau kedua fighter ini benar-benar jadi bertarung. Namun sayangnya semua itu hanya rencana. Brock Lesnar menyatakan diri kalau dia sudah selesai dengan MMA. Dengan begitu, maka karir dan perjalanan singkatnya di UFC dan MMA telah berakhir. That if Brock Lesnar got into mixed martial arts right out of college, well, went college wrestler, right into training, really learned striking, and learned slowly, but really learned striking instead of like spending all that time doing WWE, which, man, I think he could have been one of the all-time greats. I really do. Meninggalkan UFC dan dunia MMA adalah sebuah pilihan bagi Brock Lesnar. Walaupun begitu, Brock kembali lagi ke dunia yang sudah membesarkan namanya selama ini, gulat profesional. Brock Lesnar terus mendominasi di WWE dan ia kembali ke WWE secara penuh. Brock berulang kali memenangkan gelar juara dan memecahkan banyak rekor. Kejayaannya di WWE sudah masuk menjadi status legendaris. Suka atau tidak, The Beast Incarnate tetap menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan di dunia olahraga pertarungan. Lesnar memang sangat luar biasa, meninggalkan warisan dua dunia di gulat profesional dan MMA. Karirnya meskipun tidak tanpa kontroversi, merupakan bukti tekadnya yang kuat, dominasinya yang tak tertandingi, dan kemampuannya untuk melakukan satu hal yang tidak dapat dilakukan kebanyakan orang. Kisah Brock Lesnar adalah sebuah kisah kekuatan dan kelemahan manusia, sebuah pengingat bahwa bahkan yang terkuat di antara kita bukanlah yang tak terkalahkan. Namun bagi The Beast Incarnate, ini bukan tentang menjadi kesatria tidak terkalahkan. Ini tentang menjadi tak terlupakan. Dan Brock Lesnar akan selalu dikenang sebagai salah satu yang terhebat sepanjang masa.